Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Rusjati dari Program Studi Sistem Informasi PJJ Bogor dengan nomor induk mahasiswa yaitu 0525500312. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik untuk mata kuliah jaringan komputer pada tugas 2, yaitu mendemonstrasikan pemahaman dan penggunaan perintah dasar Command Prompt atau CMD yang esensial dalam administrasi dan diagnosis jaringan komputer. Di sini ada perintah yaitu cd cls slash tanda tanya dir slash tanda tanya ipconfig slash all ipconfig slash tanda tanya ipconfig release ipconfig slash renew ipconfig display DNS ipconfig flash DNS ipconfig register DNS. Lalu ada ping netstat tracer petping nslookup nets root dan net. Dari 20 perintah ini saya akan membaginya menjadi 4 bagian, mulai dari perintah yang pertama yaitu ada navigasi dan tampilan, lalu perintah yang kedua adalah konfigurasi IP, lalu yang ketiga adalah diagnostik jaringan, dan untuk yang keempat adalah jaringan lanjutan dan sistem. Berikut praktik yang akan saya lakukan dengan menampilkan screen recording dari Command Prompt atau CMD, menjelaskan fungsi dari setiap perintah, menunjukkan hasil yang diperoleh pada layar. Pada perintah yang pertama yaitu cd atau change directory, digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini. Misal dari partisi C lalu ke folder user, ke folder administrator, lalu kita coba dengan cd dokumen. Di sini akan menambah folder bukaan baru yaitu dari user administrator menuju dokumen. Lalu bisa juga dengan run cd titik-titik kita akan mengembalikan ke folder sebelumnya, begitu pun seterusnya. Dan sampai menuju ke ekstensi C. Lalu perintah berikutnya yaitu cls atau clear screen akan digunakan untuk membersihkan semua teks yang ada pada jendela CMD, membuat tampilan menuju bersih. Mari kita coba. Begini tampilan setelah kita menggunakan perintah cls, akan menghilangkan semua perintah yang telah dicoba. Lalu perintah ketiga adalah cls slash tanda tanya. cls slash tanda tanya menampilkan bantuan untuk perintah cls. Untuk mendapatkan outputnya kita akan tekan enter. Begini clear screen, lalu menunjukkan sintaksis dan fungsi cls yaitu clear the screen. Jadi kita hilangkan lagi. Dan berikutnya adalah dir slash tanda tanya. Untuk dir slash tanda tanya sendiri adalah menampilkan bantuan untuk perintah dir atau directory, termasuk semua switch opsi yang tersedia. Lalu kita enter. Di sini akan menampilkan daftar panjang opsi untuk perintah directory perintah nomor 5 yaitu ipconfig, yang mana ipconfig ini akan menampilkan konfigurasi IP dasar untuk semua adapter jaringan yang aktif seperti alamat, IPv4, subnet mask, dan default gateway. Mari kita enter untuk menampilkan
tampilan dari ipconfig ini. Yang berikutnya ada ipconfig all. ipconfig/all yang mana akan menampilkan konfigurasi IP secara detail. Mari kita enter. Selanjutnya, setelah menggunakan perintah ipconfig all, kita akan menuju ipconfig /tanda tanya. Config /tanda tanya yang mana akan menampilkan bantuan untuk perintah ipconfig. Lalu perintah berikutnya adalah ipconfig release, yang mana ipconfig release yang mana di sini akan melepaskan alamat IP yang saat ini disewa oleh adapter dari server DHCP membuat adapter kehilangan koneksi IP. Kita akan enter. Kita akan ke perintah berikutnya, yaitu ipconfig renew. ipconfig/renew yang mana tujuannya adalah meminta alamat IP baru dari server DHCP setelah melepaskannya. Outputnya akan kita lihat. Perintah berikutnya yaitu ipconfig display DNS. Display DNS yang mana di sini adalah tujuannya menampilkan cache DNS atau domain name system yang tersimpan di komputer. Untuk outputnya mari kita lihat. Begitu banyak yang telah diakses. Lalu berikutnya kita akan ke lapas DNS. Lalu di sini ada muncul Windows IP configuration successfully plus the DNS resolvers change. Dan berikutnya ada perintah ipconfig register DNS. Register DNS yang mana di sini akan memperbarui pendaftaran nama DNS klien di server DNS yang mana berguna dalam lingkungan jaringan besar. Untuk outputnya mari kita lihat. Dan untuk memulai pendaftarannya biasanya akan membutuhkan beberapa waktu untuk memperbaruinya. Dan kita akan masuk ke perintah nomor 13 yang mana ini adalah kategori ketiga, yaitu perintah diagnostik jaringan. Untuk halaman CMD-nya akan kita clear kembali. Untuk perintah 13 adalah ping. Untuk perintah nomor 14 net start akan menampilkan statistik jaringan seperti koneksi aktif, port yang mendengarkan, tabel routing. Berikutnya yaitu tracer. Tracer di sini adalah tracer route, menampilkan jalur yang dilewati paket data atau melalui router atau hub untuk mencapai suatu tujuan. Untuk output yang akan kita lihat, di sini ada option /d adalah resolve address to host name dan lain-lainnya. Untuk perintah selanjutnya adalah path ping. Path
Ping di sini adalah kombinasi dari ping dan tracer memberikan statistik latensi dan paket loss kepada setiap hop di sepanjang route. Untuk perintah berikutnya ada nslookup. Untuk di sini nama server lookup-nya mengquery DNS untuk mencari informasi domain. Lalu perintah yang berikutnya adalah perintah lanjutan dari jaringan dan sistem, yaitu netsh. netsh di sini adalah network shell, utilitas script baru basis perintah untuk mengkonfigurasi atau menampilkan status berbagai komponen jaringan. Interface. Di sini akan terlihat output dari net berikut dengan sintaksnya. Akan ada tabel seperti berikut. Lalu untuk perintah berikutnya adalah route. Di sini akan menampilkan atau modifikasi tabel routing jaringan yang digunakan oleh komputer. Outputnya akan seperti ini. Dan untuk menampilkan output dari IP4 dan IP6 akan kita lihat dengan perintah print. Untuk IP4 sendiri ada seperti ini, dan untuk IP6-nya akan seperti ini. Untuk perintah berikutnya kita akan clear screen-nya, dan untuk perintah terakhirnya ada di net. Net sendiri adalah utilitas sebaguna untuk berbagai operasi jaringan seperti mengawal servis pengguna, share, dan lain-lain. Lalu untuk menampilkan daftar perintah yang tersedia, akan kita coba dengan contoh view. Lalu kita akan mencoba lagi net user, seperti itu outputnya, dan kita akan coba lagi net stop. Pada NetSharp adalah Windows service yang tersedia seperti application information, Autodesk Desktop, CMD cancellation, data usage, diagnostic policy service, DNS client, IP helper, dan lain-lain. Nah, kita akan clear screen kembali, dan sekian. Demikian presentasi dan demonstrasi praktik dari dokumen perintah command prompt yang menjadi bagian dari tugas 2 mata kuliah jaringan komputer ini. Dan melalui praktik ini saya berharap dapat menunjukkan pemahaman yang baik mengenai fungsi dan implementasi setiap tools diagnostik jaringan. Untuk waktu dan perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.